nama aku Karen Kristianti dan hari ini aku mau sharing-sharing tentang bisnis franchise. Jadi tahun 2018 kemarin itu kan sempat lagi hot-hotnya bisnis kopi dan franchise. Nah, aku ngelihat peluang itu dan akhirnya aku mutusin untuk ngambil satu outlet yang kemudian aku buka di Blok M Square. Itu outlet kopi franchise. Aku nggak bakal sebutin mereknya apa. Tapi hari ini aku mau sharing tentang pro dan kontra plus siapa sih yang cocok untuk ngambil bisnis franchise dan tips untuk pilih bisnis franchise-nya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pro-nya. Ini setelah 1 tahun ya, aku udah jalanin bisnis franchise dan aku udah ngerasain apa aja sih pro-nya. Salah satunya adalah nggak ribet untuk branding, terutama kalau kamu pilih mereknya yang bagus. Jadi kamu benar-benar nggak usah pusing, semua materi promosinya itu dikasih dari pusat. Dan customer itu datang sendiri kalau brandingnya bagus. Cuman aku juga punya teman yang juga ngambil bisnis franchise, beda merek. Kebetulan teman aku ini ngambil franchise-nya nasi ayam. Nah, sayangnya brandingnya kurang bagus sehingga dia pun selain operasionalnya harus kerjain, which is nanti akan aku bahas lebih lanjut di kontranya, dia juga harus istilahnya nge-brandingin dan ngejualin produknya. Cuman karena aku pilih brandnya yang cukup bagus dan udah cukup dikenal orang, aku nggak perlu repot-repot untuk brandingin dan jualin karena customer udah datang sendiri. Nah, pro yang kedua adalah SOP-nya tuh udah rapi dan udah dikasih semua dari pusat. Jadi kita nggak perlu repot, nggak perlu pusing kayak resepnya gimana, terus ini cara kerjanya gimana, ngajarin staffnya gimana. Karena bahkan untuk ngajarin staffnya aja, biasanya kita tuh hanya perlu bayar fee ke pusat dan pusat itu akan provide trainer untuk ngajarin staff-staffnya kita. Yang ketiga itu dibimbing dari pusat. Jadi biasanya kalau memang franchise-nya itu bagus, biasanya dia akan bener-bener perhatiin kita gitu. Biasanya mereka kan suka ngadain cek secara berkala, mereka akan datang ke outletnya, mereka akan lihat apakah bahan baku yang dipakai sesuai dengan standar pusat, terus karyawannya gimana. Nah, itulah bagusnya kalau memang franchise-nya bagus ya, karena nggak semua franchise itu sistem dan brandingnya bagus. Nah, ini nanti aku bakal bahas nih tips-tipsnya untuk pilih franchise yang bagus. Nah, lanjut ke kontranya. Kontranya itu walaupun brandingnya udah bagus, rata-rata franchise, dan aku sering juga sih ke expo untuk ngeliat-liat brand-brand franchise yang lain, hampir semuanya itu nggak ada yang pasif, kecuali minimarket ya. Tapi kalau F&B semuanya itu harus aktif. Dalam artian kita harus cari lokasi sendiri, kita harus cari karyawan sendiri, terus operasional kita juga harus pantau sendiri. Dan itu nggak memungkiri bahwa kita tuh harus datang ke tokonya secara berkala. Jadi bener-bener nggak bisa ditinggal gitu aja. Jadi waktu setahun itu aku franchise, aku juga masih sering ke outlet dan aku punya asisten atau admin yang bantuin untuk mantau secara berkala. Terus nggak ada jaminan balik modal, tentu ya. Franchise nggak pernah ngejamin kalau bakal balik modal, makanya penting banget buat ngeliat brand franchise yang mau kamu franchise ini beneran bagus apa enggak. Dan terus biasanya pusat itu nggak terlalu peduli kalau outlet kamu tuh lagi bagus apa enggak. Jadi mereka tuh kalau misalnya kita omset lagi turun juga mereka kadang nggak gitu diperhatiin banget. Tapi mungkin ada yang perhatiin ya. Tapi kalau pengalaman aku nggak terlalu diperhatiin. Bahkan terkadang itu kita dipaksa jual barang-barang yang belum tentu bakal banyak yang beli gitu loh. Istilahnya kalau dari franchise itu namanya auto push. Jadi dari pusat mereka ngeluarin produk dan dipaksa ke semua outlet untuk beli, which is berarti kan nambah cost lagi buat kita. Dan kadang barangnya nggak laku gitu, udah nggak laku kan bisa basi, akhirnya jadi cost tambahan buat kita. Nah, nextnya itu kontra yang sebenarnya bisa jadi pro juga, yaitu adalah harus benar-benar ikutin pusat.
kalau memang udah bagus branding dan operasionalnya dan segala macam, biasanya si pemilik franchise atau pusat franchise ini benar-benar mau semua franchisee-nya ngikutin pusat gitu, mau dari itu SOP, bahan baku nggak boleh diganti walaupun kita nemu yang lebih murah, terus udah gitu seragamnya staff gitu, dan itu kan cost biasanya. Sayangnya di situ sih, karena bisa aja kita nemu bahan baku yang sebenarnya kualitasnya sama tapi bisa lebih murah, cuman karena ini franchise mereknya benar-benar ketat ya kita nggak bisa ngambil dari yang lain gitu. Tapi which is ini bisa jadi pro juga karena berarti kualitasnya kan diperhatiin banget ya. Nah sekarang aku lanjut, menurut aku franchise ini cocok buat siapa aja sih, karena buat yang belum tahu sebenarnya main bisnis aku bukan di F&B ya, well bisa dibilang F&B juga. Aku main bisnisnya ada di produksi atau manufaktur herbal. Nah menurut aku franchise ini sangat cocok buat mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kenapa? Karena franchise ini sebenarnya buat orang yang baru mau belajar bisnis tapi mereka belum bisa bangun brand sendiri. Jadi untuk mahasiswa itu kan biasanya mereka punya waktu lebih banyak ya. Kalau misalnya udah lebih nyantai, biasanya tuh kalau udah deket-deket mau sidang itu kan udah agak nyantai. Kalau mau belajar bisnis sebenarnya bisa banget belajar dari franchise yang sistemnya udah bagus. Mereka bisa belajar tentang sistemnya, bisa belajar tentang brandingnya. Terus bisa dapat koneksi karena biasanya kalau franchisee ke franchisee itu bisa temenan. Yang kedua tuh buat ibu rumah tangga yang mungkin nggak terlalu sibuk dan memang mau punya tambahan sampingan. Nah ini cocok banget karena nggak repot kan, maksudnya SOP-nya udah dikasih, dan kalau misalnya mau repot-repot dikit cuman untuk datang ngecekin karyawan, aku rasa ibu rumah tangga tuh bisa banget sih ngerjain ini. Yang ketiga, aku udah sering banget nemu orang yang kerja di perusahaan atau karyawan yang mau punya tambahan sampingan. Cuman emang ini perlu dedikasi banget karena berarti setelah pulang kerja kamu harus mau untuk ngurusin lagi nih toko kamu gitu, ngurusin lagi operasionalnya, belum kalau ada masalah. Nanti aku bakal cerita nih permasalahan yang pernah aku dapetin selama berbisnis franchise. Nah untuk tipsnya, tips untuk memilih franchise yang baik, yang pertama kalau bisa itu pilih franchise yang udah berjalan paling nggak 6 bulan. Idealnya tuh sebenarnya 1-2 tahun. Kalau kurang dari 6 bulan tuh agak riskan karena aku udah sering denger pengalaman teman-teman aku yang mereka ngambil franchise itu baru konsep udah dibeli gitu loh istilahnya. Jadi mereka belum pernah punya toko pertamanya, berarti belum pernah jualan beneran, tokonya belum pernah running, masih bener-bener konsep doang, di kertas doang. Terus mereka udah ambil paket franchise-nya. Yang terjadi biasanya mereka jadi kayak kelinci percobaan, dalam artian franchise ini adalah orang-orang pertama yang benar-benar ngerasain toko ini pertama kali jualan. Itu riskan banget karena kalau misalnya ternyata produknya yang dijual itu nggak cocok di pasaran, kalau sampai nggak rame, pusatnya juga mau kita komplain gimana pun, duit franchise awal atau duit franchise modal pertama ini sangat less likely untuk dibalikin gitu. Yang kedua, pilihlah branding yang bagus dan yang udah sering didengar. Memang kalau brandingnya udah bagus dan sering didengar itu cenderung lebih mahal, tapi resikonya juga lebih sedikit ketimbang franchise branding yang kita nggak pernah denger nih. Karena banyak banget ya, aku udah sering banget lihat di Instagram tuh banyak jual paket usaha franchise tapi brandnya tuh belum pernah denger gitu loh. Dan itu tuh bisa murah-murah banget, kayak cuma 3 juta sampai 5 juta. Tapi brandnya tuh nggak pernah denger. Nah kalau kayak gitu, siapa yang tahu dan siapa yang mau beli, kecuali lokasi tempat jualan kamu emang bagus banget. Jadi menurut aku lebih baik sih pilih branding yang udah bagus dan orang udah banyak tahu, walaupun agak mahal tapi resikonya lebih rendah. Lalu pilihlah franchise yang SOP-nya tuh udah jelas dan rapi. Biasanya kalau brandingnya udah bagus, banyak tanya dulu deh, banyak ngobrol-ngobrol dulu, terutama untuk orang-orang yang udah pernah franchise. Tanya ke mereka kayak, gimana mereka sistem kerjanya, bagus nggak, kalau order bahan baku susah nggak. Karena ada juga teman aku yang dia itu franchise kopi juga, cuman
ternyata walaupun brandnya bagus, ternyata SOP-nya di dalam tuh kurang. Alhasil kalau order bahan baku susahnya setengah mati, katanya chat ke pusat itu nggak dibales lama banget. Jadi aduh, kayaknya nggak worth it banget ya, kan susah banget kayak kalau kita punya toko tapi nggak bisa order bahan baku kan nggak bisa jualan, susah lah kalau kayak gitu. Nah, pengalaman buruk aku dengan franchise itu biasanya paling sering dealing sama staff. Ngurus SDM itu susah banget. Ini sedikit curhat ya, karena pengalaman paling pahit aku itu adalah jadi karena outlet yang aku pilih ini adalah outlet kopi, kita jual kopi juga di macam kayak Gojek sama Grab. Nah, penjualan dari Gojek sama Grab itu lumayan banget, itu tuh bisa kayak 40-50% dari omset. Awal-awal itu aku dan partner aku berdua kebetulan sama partner aku waktu aku franchise ini, kita punya staff kan masih baru banget tuh ya. Mereka tuh keteteran karena ordernya banyak banget, order yang datang langsung aja udah banyak banget. Akhirnya staff kita itu inisiatif, bagus sih dia inisiatif, tapi inisiatifnya salah. Gojek dan Grab aku dimatiin dong, otomatis aku lost sale itu banyak banget, dan kalau dihitung itu lost sale-nya tuh puluhan juta. Aku sama partner aku marah banget. Nah, tapi akhirnya kita kasih staff ini kesempatan. Kita kasih tahu, maksudnya lain kali jangan kayak gitu. Maksudnya kalau mau bikin keputusan, ya kamu harus kasih tahu ke owner gitu. Nah, itu salah satu pengalaman terburuk aku. Aku juga sering dengar dari teman-teman, itu banyak yang kalau di outlet F&B gitu, makanannya dicolong, atau packaging dicolong, bahan baku dicolong. Wah, itu udah sering banget deh. Tapi ya udahlah ya, namanya bisnis makanan, biasanya sih hilang dikit-dikit mungkin ada. Cuman aku sebisa mungkin aku selalu tekanin ke karyawan, kalau bisa ya kita ini kan sama-sama cari uang ya, jangan sampai merugikan satu sama lain lah, nanti kan ada karma. Nah, terus kalau pengalaman baiknya itu aku seneng bisa belajar dari franchise, karena aku belajar tentang marketing, aku belajar tentang bagaimana sih F&B business itu, how does it work, and then aku banyak ketemu teman-teman baru yang sesama franchisee. Aku jadi tahu keluhan mereka apa, aku jadi tahu positifnya apa juga. Overall it was a pretty good experience, karena sekarang sebenarnya aku udah nggak lanjutin lagi bisnis franchise-nya. Baru-baru ini aku memutuskan untuk nggak ngelanjutin karena aku udah fokus di bisnis aku yang herbal, dan aku udah nggak ada energy and time to ngurusin franchise-an aku. Jadi sekarang aku udah nggak franchise lagi. Cuman itu sih pengalaman yang aku pengen share. Tentu ada pro dan kontranya, dan aku berharap sharingan aku mengenai franchise ini bisa membantu kamu yang mungkin sedang berpikir mau mengambil bisnis franchise, atau yang lagi nyari-nyari ide untuk mungkin buat dapet bisnis tambahan atau income tambahan. Itu aja sharing dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh drop down komen di bawah, atau cek Instagram aku juga lumayan senang sharing-sharing mengenai entrepreneurship biasanya di Instagram. Don't hesitate to DM me or maybe send me an inbox. Aku sebisa mungkin akan coba membantu. Itu aja dari aku. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.